Cak Dupo, Panglima Petir. Bidikan pertama dari Rizik Syihab dan juga Bahar Smith. Ini wajah-wajah bidikan Muhyiddin, orang nomor satu yang dicari di kawasan Kota Gresik saya, yang ngetok viral juga saya. Alhamdulillah saya juga pernah, walaupun belum pernah perang ya, tapi pernah merasakan 4 tahun di kota Durhaka, Yaman. Tepatnya saya di zona 4 tahun, dan sangat tidak percaya kalau habaib itu Duriya Rasul. Haram bagi kita mempercayainya. Pasir Yaman buat saya, ayammu macam najis buat saya. Itu nomor 1. Nomor 2-nya, terima kasih buat saudara-saudara semua, dan mohon maaf apabila kita yang dari Gresik cuman segelintir orang, cuman 1, 2, 3, 4, tapi insya Allah saya siap geblak dunia. Untuk perang, saya belum pernah belajar perang di hutan, tapi saya kecil di Petamburan, pintu air 55. Insya Allah kalau perang saya siap. Dari kecil didikan saya di Petamburan, pintu air 55. Saya nggak pernah mondok. Lulusan terakhir saya di Polda Metro Jaya, Resmo Polda Metro Jaya K09. Sudah saatnya saya memperbaiki diri. Sudah saatnya saya tayamum. Sudah saatnya kita semua harus berjuang. Ini perjuangan kita. Perjuangan kita untuk hari akhir nanti. Kapan lagi? Cukup sekian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami dari Gresik. Kemarin malam ya, ini mau menghadiri acara pertemuan di sekretariat pusat ya, di pondok pesantrennya Gus Abbas Buntet An-Nadwah Cirebon, Buntet pesantren. Di bis ya masih menggelorakan semangat perjuangan ya. Ini dari Gresik, ini satu bis ini luar biasa. Hari ini Senin ya, tanggal 28 Mei ya 2025, ada pertemuan di pusat ya, pertemuan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Ini luar biasa. Ini sebuah gambaran betapa semangatnya saudara-saudara kami yang berasal dari Gresik ini kan, dari Jawa Timur ini kan, begitu semangatnya dalam rangka apa? Menyadarkan saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang masih terbelenggu dengan penjajahan spiritual. Apa-apa harus berasal dari Habib, ya kan? Wajib dengan kiai belum cukup kalau belum ngaji dengan Habib. Tentu ini bukan statement yang baru. Dulu kami sering ditanya tentang itu. Apa benar ngaji dengan kiai saja belum cukup kalau belum ngaji dengan Habib? Seakan-akan ilmu kiai kita itu tidak ada apa-apanya, keberkahan kiai kita tidak ada apa-apanya. Harus disempurnakan dengan ilmunya Habib, keberkahannya Habib. Luar biasa doktrin spiritual yang ditanamkan oleh Habib Topologi. Tapi alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengutus seorang Kiai Imad sehingga
menyelamatkan kita semua lah. Kita bisa membayangkan seumpama tidak ada sosok seperti Kiai Imaduddin yang bercapek-capek ria menelusuri, meneliti nasabnya Habib Dobolowi, tentu kita tidak punya makzirah, kita tidak punya alasan untuk membatalkan nasab para kaum Dobol ini kan. Aduh, memang luar biasa. Fitnah akhir zaman itu betul-betul nyata, saudara-saudaraku. Dan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini sebuah wadah organisasi yang insya Allah ini akan mengawal kiai-kiai pribumi, kiai-kiai Nusantara. Ketika para kiai-kiai kita dibully, dicaci maki, bahkan dikatakan bodoh, sesat, syiah, liberal, pokoknya seabrek sumpah serapah dari mulut sampahnya Habib yang dilontarkan kepada kiai-kiai kita. Hari ini kita kembali kepada ajaran kiai kita yang lebih bermanfaat kita rasakan, lebih bermaslahat kita rasakan dibandingkan doktrin-doktrinnya para Habib yang nggak jelas itu kan. Ini luar biasa, banyak saudara-saudara kami ya yang ada di Gresik, daerah Jawa Timuran itu tercerahkan, tersadarkan dengan adanya polemik nasab ini, yang tadinya itu ta'assub fanatik buta kepada para Habib Dobolowi, akhirnya sedikit demi sedikit doktrin-doktrin yang sudah mengakar bahkan mendarah daging selama berpuluh-puluh tahun itu sedikit demi sedikit itu akan terlepas. Ini sangat berbahaya. Makanya hari ini kita harus speak up, harus betul-betul berani, harus betul-betul memberikan edukasi dalam rangka apa? Menyelamatkan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh ajaran para Habib Dobolowi ini. Apakah kita tidak kasihan kepada generasi kita yang akan datang? Cobalah kita tengok bagaimana nasib para muhibin Jongosa Habib yang hari ini masih ta'assub fanatik buta, yang tadinya rajin mondok ya, berhenti dari pondoknya dengan iming-iming berkah, iming-iming syafaat, iming-iming surga dan lain sebagainya. Pokoknya ngapain ngaji ribet-ribet, hafalan, terus ngasai kitab, matelangah kitab, terlalu ribet, terlalu jelimet lah. Ikut aneh, berkah, jamin ente masuk surga. Selesai, saudara-saudara. Ini adalah racun, sehingga menjadikan generasi kita yang akan datang itu menjadi generasi bodoh, pemalas, ya kan? Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, gitu loh. Kalau hari ini kita cuma diam diri, berada di zona aman dan nyaman, apakah kita tidak kasihan kepada generasi muda kita yang akan datang? Pertanyaannya seperti itu. Apakah kita tidak sayang kepada warisan leluhur kita, tanah Nusantara ini, NKRI ini, ketika semuanya diarahkan menuju kepada Habib? Terus hari ini kita diam, tidak mau speak up, tidak mau ngomong, memberikan pencerahan, edukasi, ya remuk. Maka 20-30 tahun yang akan datang, NKRI, rumah kita bersama, ketika semuanya dihak ciptakan sama Habib, terus kita mau kemana? Generasi kita yang akan datang mau bertempat tinggal di mana? Apakah kita tidak berpikir ke arah situ? Nah, ini loh
kami yang memotivasi kami terus-menerus menyuarakan tentang polemik nasab ini. Tujuan kami tidak menarasikan kebencian, tidak. Agar semuanya itu tercerahkan, teredukasi. Betul, para kabib itu menjerumuskan, bahkan lebih tepatnya menyesatkan, gitu loh. Makanya harus kita tinggalkan, kita kembali ke ajaran Wali Songo yang diteruskan oleh para guru-guru kita, kiai kita. Itu insya Allah lebih bermanfaat, lebih bermaslahat untuk semuanya. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.